Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Penganut tarekat Satariyah percaya bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak gerak napas makhluk. Itu prinsipnya. Akan tetapi jalan yang paling utama menurut tarekat Satariyah ini ya, anu tidak membahas Qadariyah, tidak membahas Naqsabandiyah, adalah jalan ditempuh kaum pertama disebut kaum akhyar. Gaya India nih. Tapi dalam konsep rohani naik makomatnya kaum akhyar. Jadi kaum ini antum akhyar dulu. Sudah itu akan naik abror, kemudian baru satar. Seorang salik sebelum sampai pada tingkatan syatar harus mencapai kesempurnaan pada tingkatan akhyar. Arti akhyar, orang yang terpilih. Siapa yang memilih? Mursyid. Itu sulit di Satariyah. Jadi Satariyah gini, boleh umum, setelah masuk dipilih tuh. Jadikan akhyar. Ini akhyar dulu. Ngelihat dari karakter SDM dia, kesetiaan dia, adab dia, intelektual, masuk akhyar. Walaupun tempatnya matnya sama, dapatnya beda. Demi Allah. Itu hebatnya Satariyah. Walaupun ucapannya sama, dapatnya beda. Walaupun zikirnya sama, naiknya beda. Itu metode Satariyah. Karena udah naik akhyar, baru naik abror. Apa itu abror? Abror itu orang yang terbaik. Baru naik ke makomat syatar, ahlul zikir. Nah disitulah jadi khalifah. Boleh menyebarkan ajaran zikir. Untuk itu ada 10 aturan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tarekat Satariyah secara kaum syatar. 1, makomatnya ya, ada 10. Nah yang di jemaah sini sudah mengembangkan 100. 1 itu 10. Ini ada bukunya, ya. Oleh siapa bukunya? Syekh Abdul Rauf Ansili. Nah, 10 makomat ini untuk ikhwan akhwat yang ada di sini. 1, makomat tobat. Catat. Akan anu ngajari gimana tobatnya secara Satariyah. 2, makomat juhud. 3, makomat tawakal. 4, makomat qanaah. Terlalu cepat. Ya. Ulang. 1, tobat. 2, juhud. 3, tawakal. 4, qanaah. 5, makomat ujlah. 6, makomat muraqabah. Sudah? Ya Pak. Ke-7, makomat sabar. Ke-8, makomat ridho. Ke-9, makomat zikir. Ke-10 terakhir, makomat musyahadah. Ulang dari atas ya. 10 aturan yang paling pokok di Satariyah. 1, tobat. 2, juhud. 3, tawakal. 4, qanaah. 5, ujlah. 6, muraqabah. 7, sabar. 8, ridho. 9, zikir. 10, musyahadah. Insya Allah kalau masih ada waktu nanti kita sebar. Ini tinggal dijabarkan aja. Kita lanjut. Sejarah pendidikan dari Syekh Abdul Rauf nggak perlu dibaca, nanti di share aja ya. Karena panjang itu keintelektualannya. Kita langsung ke amalan. Dan buku-bukunya di sini ada semuanya. Ya. Ajaran tarekat kedua Satariyah adalah hubungan antara Tuhan dengan alam. Hablu minalam, hablu minallah, itu di Satariyah. Catat itu. Pendapat pokok dengan hukum alam. Ajaran Satariyah. Alam diciptakan oleh Allah dari nur hakikat Muhammad. Catat itu. Itu Satariyah. Jadi sebelum segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah,
alam berada di dalam ilmu Allah yang diberi nama ayan sabita. Itu syataria. Ia merupakan bayang-bayang bagi zat Allah. Sesudah ayan sabita menjelma menjadi ayan karija. Kenyataannya berada di luar itu. Maka ayan karija itu merupakan bayang-bayang bagi yang memiliki bayang-bayang. Nah, ini perlu penjabaran lebih jelas, khusus. Karena terkait dengan hablu minalam. Makanya di Minang terkenal alam tak kambang menjadi guru. Tuh, ya. Contoh, ada contohnya, tapi tidak dijabarkan sekarang. Nah, nanti aja kita dengan ikhwan yang lain malam, ya, betul kan? Tapi kelompok dasarnya nanti yang sampaikan, ya. Terkait mengenai hubungan antara tangan dengan gerak tangan, tentang seorang bernama penjabarannya sipulan dengan sipulan, semua ada, insya Allah, ya. Nah. Kita lanjut, pelaksanaan zikir ya, bagi pengikut Sataria dibagi menjadi 3 tataran. Zikirnya ada 3. 1, tingkat awal zikirnya. Zikir Sataria itu ada tingkat awal disebut mubtadi. Apa? Mubtadi. Kedua, zikirnya tingkat menengah disebut mutawasito. Ya. Ketiga, tingkat terakhir disebut muntahi. Itu zikirnya. Nama tingkatannya. Tataran dapat dicapai oleh seseorang dalam tataran tingkatan makomat ini mampu mengumpulkan 2 makrifat. Kalau sering zikir sampai tingkatan 3 tadi akan dapat 2 makrifat. Pertama, makrifat tanjiyah. Yang kedua, makrifat tasbiyah. Makrifat tanjiyah itu adalah suatu itikad bahwa Allah tidak dapat diserupakan dengan sesuatu apapun. Nanti paham itu. Itu kalau zikirnya udah sampai tingkat 3 tadi. Tingkat yang terakhir tadi adalah kan disebut tingkat ketiga muntahi. Dari urunannya itu jelas amalan. Nah, pada makrifat ini segala sesuatu dilihat dari segi batiniah. Jadi kalau kita ngelihat zahir, terlihat batiniahnya. Nah, itu yang disebut makrifat tanjiyah. Sampai ya? Ini udah mulai susah nih. Sedangkan makrifat tasbiyah, ya. Yang kedua nih, mengetahui, mengitikadkan bahwa Allah maha melihat, maha mendengar. Makanya ada disebut zikir alam, tadabur. Mendengarkan batu zikir, gunung zikir, pohon zikir. Itu tasbiyah. Dengan zikir yang 3 tadi, kita dapat 2 makrifat pengetahuan. Duduk ya, udah paham ya. Di dalam tarekat ini dikenal dengan 7 macam zikir muqaddimah. Tangganya, ada tangganya 7. 1, catat. Tangga zikir di Sataria itu ada 7 tangganya. 1, zikir tawaf. Apa namanya? Zikir tawaf. Apa itu zikir tawaf? Orang tawaf gimana? Panjang, putar-putar kan? Jadi zikirnya putar. Di sini udah diamalin. Itu tingkatan awal. Dengan mengucapkan la ilaha sambil menahan napas. Setelah sampai di bahu kanan, napas ditarik. Lalu mengucapkan ilallah yang dipukulkan ke dalam hati sanumari sambil putar terus. Yang letaknya kira-kira 2 jari di bawah susu kiri. Tempat bersarangnya nafsu lawamah. Tuh. Kedua, catat. Zikir nafi isbat. Tadi catat aja. Karena tidak paham kalau tidak diamalkan, gitu. 2, zikir nafi isbat. Zikir dengan la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan suara nafinya. La ilah, la ilah, la. Gitu ya, keras tuh. Ya, itu pengerasan nafi. La ilaha ketimbang isbatnya.
illallah. Rendah. Nah, diucapkan seperti memasukkan suara ke dalam empunya sang asma. Qalbu, hati. 3, zikir isbat faqat. Berzikir dengan ilallah, ilallah, ilallah. Dihunjamkan langsung ke hati tengah sanubari. Ilallah, ilallah, ilallah. Ketiga, amalan pertama udah tahu ya, putar. Amalan kedua nafi isbat. Amalan ketiga ilallah. Amalan keempat ismu zat. Zikirnya Allah, 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 Allah. Dah, catat. Kelima, zikir tarakki, naik. Allahu, Allahu, Allahu. Ujungnya Allah, turun lagi. Nggak mungkin naik terus, nyangsang nanti. Tahu nyangsang nyangkut. Jadi kaku kayak gini nih. Makanya ada Allah, ada Allah. Dasarnya mana? Quran surat Kulhu Allah. Kalau dengan saya tidak dalilnya mentauhidkan Allah. Ini dengan sesat ke sesat, bid'ah ke bid'ah, nggak ngerti ilmu. Ya. Nah. Itu zikir taraki 6. Ini belum Nung sampaikan di jemaah sini juga belum. Tapi Nung sampaikan ke Ikhwan Akademis. Karena Andung sayang sama yang PPL hari ini, bener nggak? Bayar, pakai Al-Fatihah, jangan pakai duit, mahal nih. 6. Zikir tanajul. Jangan dibalik. Supaya naik Allah itu hu di depan, hu Allah, hu Allah. Pas Allah hu turun lagi. Itu namanya zikir tanajul. Harus dinafikan Allahunya. Kebuka yang 3 ini. Ini turun lagi. Allah, Allah, udah diam di tempat ya. Gini aja kayak orang yang mana. Makanya kalau orang zikir jangan ketawain kalau nggak paham ilmunya. Semua ada dasar dalilnya loh. Ya. Dan ini perempuan laki-laki jahar loh. Jahar dulu, baru ada sir tahu sir, kopi dalam hati. Itu jangan dilakukan di masjid, digaplokin nanti antum. Kenapa? Ada orang sholat. Dilakukan di jawiyah, majelis talim, tempat ribat. Ya, jangan dilakukan di masjid. Kena fikih nanti. 7, zikir ismu ghaib. Catat, ismu ghaib. Udah jelas, dia aja zikirnya. Mata dipejam, mulut dikatupkan, diarahkan tepat di tengah-tengah dada. Iya. Tidak sama dengan Qadariyah wa Naqsabandi. Kalau Naqsabandi lipat ke atas, tahan napas semuanya, tunduk ke sebelah kiri. Itu kofi. Beda lagi. Kalau ismu ghaib, mata dipejam, mulut dikatupkan, diarahkan tepat di tengah dada menuju ke arah kedalaman rasa jauh. Ke-7 macam zikir tadi, itulah yang sering dilafazkan, dipraktekkan oleh orang-orang lama Torekot Satariyah. Masih ada yang ngamalin sekarang? Masih ya, tapi masih sembunyi-sembunyi ya. Sekarang tanya di UIN diamalin nggak? Ayo. Di UIN diamalin nggak? Enggak kan? Seharusnya UIN motornya. Karena UIN kan akademis. Betul kan? Udah jangan takut. Mumpung ada guru, mana saudara darinya tanya sini. Enggak, kita buat dia ke langit. Jalan-jalan gitu. Enggak usah, jangan khawatir. Dasarnya mana itu semua? Oke, semua antum report. Al-Mu'minun ayat 17. Begini, 17 itu 1 tauhid. 7 itu harus diamalkan. Orang mukmin baca tuh. Tolong ambil Quran, baca Quran. Itu aja. Sandaran dalilnya 1 aja. Tolong dibaca itu. Jangan dulu dibuka. Adabnya jangan dulu dibuka. Baca ta'awudz dulu. Bismillah baru buka. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian?
Ini begini, tiap buka Quran yang dita'awulkan Quran. Jangan dibuka. Yang dita'awulkan diri kita. Setan ada di diri kita. Quran ada setan. Jangan dibuka dulu. Nah, itu adatnya, ya. Tolong antum semua kalau buka Quran, tutup dulu. Nanti kita praktekkan amalan ini. Nah, sama-sama baca ya, tahu ya. Karena ini tarbiyah, nggak masalah, nggak masalah. Ya, dimulai Al-Mu'minun ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu untuk kita kan. Nah, semua 7 buah jalan, setuju tuh. Nah, dan kami sama sekali tidak akan lengah terhadap ciptaan kami, terhadap adanya 7 buah jalan tersebut. Ada amalin enggak? Di Quran disuruh. Ayo, diamalin nggak? Makanya bertorekoh. Jadi boleh diamalin harian 7 jalan tadi. Arahnya kemana? Quran. Di tempat tubuh itu, kaji tubuh tuh. Itu tarekat namanya. Pertama arahkan nafsu amarah. Zikirnya pertama tadi 7. Apa yang zikir pertama tadi? Interaksi aja. Zikir tawaf. Putarnya itu arahnya ke kemana? Nafsu amarah. Dari Quran nafsu amarah. Nah, makanya kalau antum marah, gelimpungan enggak? Hantam dengan zikir tadi. Ada orang marah, wudhu, sholat, marah juga kan? Iya kan? Ajar. Kalau nggak berhenti cucu aja anjung, bisa ngaji sini. Sampai ya, gitu. Kedua arahnya secara Quran ke nafsu lawamah. Letaknya 2 jari bawah susu kiri, sifat nafsu ini enggan, acuh, ujub, pamer, gibah, dusta, pura-pura tidak tahu kewajiban amalannya. Zikir apa namanya? Tadi di atas. Nabi isbat. Paham ya? Sering pamer, ujub, hantam pakai itu. Dan itu bisa untuk diri, bisa untuk orang lain. Talqin zikir namanya. Kalau ada teman kurang ajar, gibah, udah kayak gitu aja, amalin. Nah, keren kan? Itu punya tarekat. Nggak perlu belajar ilmu aneh-aneh, ilmu pelet nggak ada laku di sini. Ilmu Quran, marah-marah ini enggak. Gitu. Ketiga, arahkan nafsu kita ini kemana? Di Quran apa sebut setelah ke nafsu lawamah? Mulhimah. Letaknya 2 jari tengah dada ke arah susu kanan. Sifatnya dermawan, sederhana, qanaah, belas kasih, lemah lembut, tawadu. Dihilangkan atau dikuatkan? Dikuatkan, bukan dihilangkan.
Yang dihilangkan jangan dihilangkan habis. Maka nanti isbat, timbulkan lagi isbatnya. Duduk ya. 5 maqamat kedua. Masuk maqamat ketiga, kuatkan dengan zikir yang ketiga. Apa zikir yang ketiga? Isbat faqat. Ilallah, ilallah, ilallah. Karena Allah semuanya. Betul. Masuk nafsu keempat. Mutmainnah, letaknya 2 jari tengah-tengah dada pada arah susu kiri, sifatnya senang, bersedekah, tawakal, senang ibadah, syukur, ridho, takut kepada Allah atau takwa. Lama zikirnya, prakteknya supaya itu ada di antum. Ismujad, Allah, 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 prakteknya. Ya. Jadi kalau kamu pengen kuat toba, pengen kuat ini, prakteknya apa? Allah aja baikin, kan gitu jawabannya ya, teori ini. Amalannya maksudnya. Dengan zikir tadi. Zikirnya itu tadi. Duduk ya maksudnya ya. Udah paham ya? Nah itu yang mesti kita amalin. Makanya kalau minta talqin, letak di mana antum? Yang pertama aja belum, yang pertama dia sudah kena. Nah, kan? Nggak mau nguatin yang kedua, ketiga, keempat kan? 5. Enggak, yang kelima. Nafsu radia, letakkan di seluruh jasad, sekujur tubuh. Sifat-sifatnya juhud, wara, riadoh, menepati janji, itu seluruh tubuh. Zikirnya apa kelima? Taraki. Amalannya Allahu naik tuh. Seluruh jasad. Nah di sini terpecah maqamatnya. Karena sifat materi berat, jasad tinggal. Nah ini dan kasih itu sapinya. Nah itu nggak enak lah kalau dikasihin. Ya. Keenam. Ada yang tahu nafsunya? Marliyah, letaknya 2 jari tengah-tengah dada. Akan timbul akhlak mulia, bersih dari dosa, menghilangkan kegelapan, julumat. Nama zikirnya kan? Tanajul. Yang diucapkan hu Allah. 7 terakhir, ini paling keren. Nafsu kamilah, letaknya di dalam dada paling dalam. Maka ada sifat sirnya. Zikirnya ismu goib. Sifat-sifatnya semua itu antum harus mencapai titik hakul yakin. Pertama di sini masih ilmu yakin. Prakteknya di ainul yakin ada kekurangan. Antum harus praktek. Antum akan ngerti ainul yakin karena melihat. Baru antum pas sudah berbaur, sudah hakul yakin. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan ada faedahnya dari taklim hari ini untuk ikhwan akhwat dari UIN PPL bisa dijadikan wawasan atau referensi keilmuan dalam kita berkehidupan atau bermasyarakat. Pergi dulu, mudah-mudahan kita bubar dulu, urak selo orang Minang bilang. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.